lihat di depan itu iklan, itu adalah rank 0. Gue biasanya tuh kan kalau untuk riset keyword gue biasanya pakai Ahrefs kan. Coba kita masukin hosting, keyword hosting yang ini iklannya banyak banget nih, dan ini sampai 3 miliar nih resource-nya. Kita coba cek. Ini adalah volumenya kan, view all seperti ini. Keyword difficulty 81 dan volumenya 18.000. Ini kalau misalnya lu punya uang untuk membeli tools semacam Ahrefs, Semrush dan sejenisnya. Tapi kalau gimana kalau gue tuh nggak punya uang, tapi gue pengen punya data keyword itu, terutama di bagian volumenya itu adalah real gitu. Ada nggak sih caranya? Sebenarnya ada. Lu udah gue kasih tahu sebenarnya, ada video gue 2 tahun yang lalu kali ya. Itu kan bisa menggunakan yang namanya Google Keyword Planner. Biasanya lu kan kalau nyari keyword atau mau riset keyword menggunakan Google Keyword Planner, ini gue hapus dulu ya. Lu menggunakan yang namanya discover atau new keyword kan, seperti ini. Tinggal lu masukin misalnya hosting, get result, kayak begini kan. Dan itu untuk trafficnya dia kasih gelondongan, kasih range antara 10.000 sampai 100.000 ini. Tapi yang menarik di sini kan datanya segini kan, range 10.000 sampai 100.000. Tapi kalau di Ahrefs untuk hosting itu 18.000. Nah kadang-kadang lu suka nanya nggak sih, data yang benar tuh yang mana sih? Oke, itu nanti dulu kita bahas. Sekarang bagaimana caranya gue pengen tahu kalau misalnya gue pakai tools gratisan seperti ini, gue bisa ngelihat data realnya gitu, jumlahnya tidak gelondongan seperti gini nih gitu. Sebenarnya caranya gampang banget. Kita balik lagi tadi ke tempat yang tadi, ke sini. Lu jangan ke discover new keyword, tapi lu pilihnya Good Search Volume and Forecast. Ini biasa dipakai untuk para pemasang iklan di Google. Pemasang iklan tuh yang maksud gue yang ini pemasang iklan ini pasti dia menggunakan ini untuk mengetahui data aslinya. Mereka pengen tahu berapa kira-kira kalau gue pasang iklan, jumlah klik yang gue dapat, berapa kira-kira jumlah impresi atau jumlah traffic atau jumlah orang yang melihat iklan gue, iklan ini menurut Google berapa datanya. Kan gue bayar nih. Kalau gue namanya gue bayar seperti ini, harusnya Google menunjukin data yang real dong. Make sense dah ya. Masuk akal dong kalau Google nggak bisa menunjukkan data yang real buat gue, atau misalnya perkiraan, estimasi atau forecast kira-kira gue kalau pasang 500.000 gue dapat klik berapa dari iklan ini, kira-kira gue dapat iklan gue ini dilihat berapa orang sih aslinya. Karena di sini kan kalau ngeliat ini, waduh ada 3 miliar nih yang bikin untuk keyword hosting, berat nih ya kan. Kalau Google nggak bisa ngasih data real, gue nggak bisa tahu dong. Bisa-bisa duit gue habis aja masang itu. Tapi kalau gue dikasih data real kan gue bisa hitung-hitungan kira-kira gue mau pasang berapa banyak sih duit gue, supaya misalnya kliknya lebih banyak, supaya banyak orang yang terjadi lead, terjadi pembelian hosting dari gue pasang iklan di Google. Nah data ini yang bisa lu pakai untuk melihat volume asli dari keyword hosting ini. Nah caranya gimana? Yuk kita perhatiin baik-baik ya. Lu langsung masuk ke Good Search Volume, terus lu masukin tadi kita hosting kan, hosting, habis itu lu klik Good Start, dilihat di bagian sini. Oke, lu di bagian sidebar sebelah kiri bagian atas ini ada tulisannya forecast itu perkiraan. Kita klik aja.
hasilnya kayak gini nih, your plan can get click bla bla bla. Nah ini keluar aslinya di bagian ini untuk all language ya, dan ini Google. Coba kalau kita tambahin Google and Search Partner, aslinya keluar. Impresinya itu atau trafficnya itu sebesar 13.000. Tuh 12.000 di sini sebenarnya ya, 13.000 kan. Kalau di Ahref 18.000. Gampang kan? Gampang banget deh, lihat kan. Selain itu lo tinggal main-mainin aja budget ini, bisa lu rubah-rubah. Terus bagian impresinya, costnya juga bisa lo rubah-rubah. Dari sini misalnya biayanya gue sampai situ, berapa sih gue dapatnya? 60.000. Kalau gue pasang iklan dengan nih 240 juta, gue bisa dapat impresinya segini dan gue dapat kliknya segini. Wow. Sabar dulu, sabar. Lu jangan lihat ininya dulu, sabar. Ini kan gue kan lagi main-mainin ininya costnya kan. Tapi lu rubah dulu ini all language. Kalau all language ini berarti untuk seluruh dunia, makanya segede gini. Kita rubah dulu ini ke bahasa Indonesia. Aslinya berapa kalau di bahasa Indonesia? Berubah nggak? Tidak berubah dia. Terus Google, gue cuma pengen dari Google aja. Berubah, turun dia jadi. Nah ini kalau lu mainin sini, misalnya di bagian impresi, lu pentokin aja sampai segini, sampai 240 juta, maka muncul data aslinya adalah seperti ini. Impresi itu adalah melihat iklan lu. Impresi itu begini, melihat iklan gini aja, lu gak ngapa-ngapain. Paham gak? Gua ini udah termasuk satu, lu ngeliat juga 2, 3, 4 tanpa ada aksi apapun juga, itu dibilang impresi. Tapi lu lihat iklannya, wah ada iklannya di situ, gitu ya. Dan yang dimaksud dengan Google and Search Partner di sini itu adalah Google AdSense, iklan yang ada di blog lo. Selain di Google Search, dia juga akan nongol di blog-blog lo. Paham proses kerjanya? Kenapa namanya Google and Search Partner? Karena blog lo termasuk adalah partner dari Google, iya kan? Lo cek aja di dashboard lo adalah partner dari Google. Nah, yang lo rebutin dari keyword hosting itu adalah seperti ini. Nih, jumlah aslinya sebenarnya 16K. Klik. Yang lo rebutin ini. Tapi dia punya, kalau di Ahref ini yang 220 ini namanya, bentar kita coba cek Ahref. Dia itu namanya ini, traffic potential 28K. Ini global search volume. Kemungkinan dia juga ngambil dari API Google, sama, nggak terlalu jauh beda. Nah, apa sih yang bisa lo lihat dari sini? Indonesia. Selain itu di bawahnya lo bisa lihat forecast over the next year. Kita minta gue impresinya juga. Lo bisa lihat antara klik dengan impresinya. Lebih banyak kliknya juga tuh. Memang berarti banyak orang butuh hosting. Lo bisa lihat di sini, ini adalah bagian device, dan nah ini yang paling gue seneng nih. Ini bagian lokasi, dan ada top city. Paling banyak adalah yang di hosting tuh orang-orang Bandung, orang Surabaya, orang Jaksel, orang Medan, Semarang, dan order lokasi. Di sini lu juga bisa lihat di bagian provinsinya, paling banyak tuh iklannya kemana sih larinya? Ke Jawa Barat.
Jawa Barat yang berarti memang banyak pemain-pemain blogger kali ya. Ini bentuk klik ya. Kalau di impresinya juga lu bisa lihat ada. Dan paling banyak melihat iklannya itu adalah orang-orang Jawa Barat. Nah, gue balikin lagi ke Top City. Data yang ini bisa lu pakai nanti untuk FB Ads. Jadi saat lu bikin FB Ads, untuk di bagian target kota lu langsung masukin ini aja, data ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini bisa bikin irit lagi pengeluaran FB Ads lu. Jadi tidak seluruh Indonesia, global. Paham? Ini banyak banget ini data-data yang dari Google Ads ini. Banyak banget sebenarnya bermanfaat buat lo, termasuk untuk pasang FB Ads. Jadi lo tidak, kalau lo nggak tahu target lokasinya itu kota-kota mana aja sih sebenarnya banyak melihat hosting, maka iklan lo di FB Ads itu bakal lebih banyak zone-nya daripada terjadi reach atau terjadi klik. Pahamin ya, ini data ini penting. Kita balik lagi ke atas. Jadi kalau lu pengen lihat jumlah aslinya dari keyword hosting, nah ini 16.000 menurut Google. Ini data dari mana? Data dari Google Ads. Ini pasti valid nggak? Ya, ini kan gue valid atau nggak validnya ini kan dibilangnya forecast ya. Artinya perkiraan Google untuk bulan Februari dari tanggal 1 sampai tanggal 28. Google ngasih data seperti ini supaya pemasang iklan tahu bahwa oh nanti kalau gue misalnya pasang iklan, kira-kira gue ada di posisi 1 atau 2 atau 3, gue mungkin mempeributkan untuk 16 klik dengan impresi seperti ini. Nah, impresi ini bisa menjadi klik tergantung dari seberapa menarik ini iklan yang lu buat. Kalau misalnya di FB Ads kan enak ya, lu bisa masukin gambar atau lu bisa masukin video. Tapi kalau di Google Ads kan kayak begini iklannya, iklan teks. Sebenarnya bisa juga sih gambar segala macem. Tapi kalau misalnya yang berbentuk gambar itu nanti masuknya ke Google Partner. Kalau masuk ke Google Partner berarti masuk ke blog lo. Paham? Nah, karena dia bentuknya di Google Ads, di Google Search itu adalah seperti ini, maka ini berarti belajar marketing lagi nih lo. Kan itu ada sekolahnya juga tuh, kalau soal iklan tuh ada kursusnya, ada segala macam. Lu belajar copywriting namanya ya. Nah ini tergantung copywriting lu sebagus apa, semenarik apa, sebait apa, itu tergantung, ini juga berperan. Karena kalau iklan lu nggak menarik, orang nggak klik, nggak terjadi lead, akhirnya lu nggak kebagian ini, nggak kebagian copy, maksudnya lu nggak kebagian klik, dan lu tidak kebagian ini potensi klik lu di 220 ini. Nah untuk lu sebagai blogger, lu udah bisa tahu bahwa ternyata itu impresinya sekitar segini, kemungkinan trafficnya, dan kliknya seperti ini. Yang menarik ini adalah begini, ada dua cara. Ini kan kalau hosting ini gue tanpa bracket, ini kan berarti global, luas. Kalau lu pengen mempersempit hanya hosting aja, kita balik lagi. Pada saat lu pengisian di sini, kita pakai bracket. Kayak gitu. Hosting. Hosting lagi. Hosting, terus kita kasih bracket tutup. Klik get start. Nah, ini kita membatasi hanya hosting. Benar-benar hosting aja. Klik forecast. Jauh kan turunnya, jauh banget. Ini hosting. Bracket ini hanya mempersempit hanya untuk Google aja, hanya untuk hosting aja keywordnya. Dia nggak pakai keyword yang lain seperti hosting murah, hosting bla bla bla, hosting ini, hosting diskon, enggak. Jadi benar-benar hanya yang dimunculin adalah volume atau klik dari keyword hosting. Caranya lu kasih bracket, oke? Atau lu juga mau rubah di sini language-nya, lu juga bisa untuk mempersempit. Kita masukin Indonesia. Lebih sempit, lebih kecil lagi, 10.000. Wow, kalau lu pengen, misalnya gua nggak pengen iklan gue itu nampil di blog lo,
gue ganti aja sini jadi Google gitu. Jumlahnya dikit sih, tapi lu jangan sadis dong, kasih aja Google and Partner, karena kan blogger kan banyak banget. Seperti itu. Nah, kalau udah tahu seperti ini, lu udah nggak boleh ngeluh lagi, wah bang gue nggak punya Ahref nih buat nge-reset. Nggak usah pakai Ahref, nggak usah pakai Semrush, nggak usah pakai Uber Suggest atau tools apapun juga. Lu cukup pakai Google Keyword Planner, itu udah lebih dari cukup. Gua akhirin materi gue sampai di sini. Nanti kita akan ketemu di materi-materi gue berikutnya, masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.